Pada 20 Oktober besok, Indonesia akan memasuki era baru kepemimpinan nasional seiring dengan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Selama 10 tahun pemerintahannya, Pak Jokowi telah menjadi pusat dari berbagai narasi yang menggambarkan transformasi bangsa ini. Di satu sisi keberhasilan dan capaian yang besar yang ditorehkan selama 10 tahun meninggalkan jejak penting pada lanskap politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Sejarah akan mencatat bahwa Jokowi telah berhasil menciptakan perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Tetapi di sisi lain, kepemimpinannya juga menyisakan sederet catatan kelam yang menimbulkan polemik. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih yang menjadi judul pada konten kali ini yaitu punya dua makna. Pertama, terima kasih sebagai penghargaan atas beragam pencapaian yang signifikan bagi kemajuan bangsa ini. Kedua, terima kasih sebagai evaluasi kritis terhadap berbagai persoalan dan kelemahan dalam berbagai aspek pemerintahan dan kebijakannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas pencapaian dan keberhasilan Pak Joko Widodo. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam berbagai aspek. Salah satu hal yang paling sering disebut sebagai pencapaian utamanya yaitu adalah pembangunan infrastruktur masif di seluruh penjuru. Jalan tol, rel kereta, jembatan, bandara, pelabuhan, hingga bendungan dibangun dalam rangka mempercepat konektivitas dan pemerataan ekonomi antar daerah. Proyek-proyek tersebut di bawah konsep Indonesia sentris dimaksudkan agar terjadi pemerataan pembangunan di berbagai daerah, tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. Pembangunan fisik ini telah berhasil menciptakan akses yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan dan wilayah terisolasi. Hadirnya infrastruktur yang memadai terutama di sektor transportasi melalui jalan tol, bandara, rel kereta api, dan tol laut menjadikan distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien serta mobilitas manusia yang lebih mudah. Muaranya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat meski ada harga yang harus dibayar yakni peningkatan utang negara. Di sektor energi, program elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia patut diapresiasi. Dalam pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun RI ke-79 lalu, Jokowi melaporkan bahwa rasio elektrifikasi masyarakat yang sudah menikmati akses listrik mencapai 99% hingga 2024. Hal ini merupakan capaian besar, terutama jika mengingat banyaknya desa-desa terpencil yang dulu sulit terjangkau listrik. Demikian pula, cakupan internet di berbagai wilayah terpencil berhasil digenjot. Hingga 2024 tercatat cakupan internet di Indonesia telah mencapai 79%. Wilayah-wilayah yang dulu tidak bisa dijangkau oleh jaringan internet kini bisa menikmati akses internet yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor, seperti pelayanan publik dan ekonomi rakyat. Di kancah internasional, Jokowi berhasil membawa Indonesia pada posisi yang lebih aktif dalam diplomasi global. Sebagai tuan rumah G20 pada tahun 2022 lalu, Jokowi menunjukkan kepemimpinan di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin kompleks. Jokowi menekankan pentingnya kerjasama multilateral dalam mengatasi berbagai tantangan global. Dalam langkah-langkah diplomatik tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemain yang semakin diperhitungkan di panggung dunia. Tentu ada banyak capaian keberhasilan dalam 10 tahun ini yang tidak mungkin diurai satu persatu. Namun satu hal yang pasti bahwa Jokowi telah berhasil mengantarkan bangsa ini melalui transformasi multisektoral sebagai legasi bagi para generasi penerus. Salah satunya adalah agenda pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara, atau yang dikenal dengan IKN. Catatan kelam, namun dalam narasi keberhasilan tersebut tentu ada sisi gelap yang harus menjadi pelajaran bagi perjalanan kebangsaan kita di masa yang akan mendatang. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah melemahnya demokrasi dan
supremasi hukum. Terutama dalam tahun-tahun terakhir ini, walaupun tidak ada bukti yang cukup kuat kalau Jokowi telah melemahkan demokrasi dan hukum kita. Berbagai laporan dari lembaga internasional menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dan pers mengalami penurunan yang signifikan. Di tengah penguatan narasi pembangunan, ruang kritik terhadap pemerintahan kerap kali dibatasi, baik melalui pembangunan pasal-pasal yang dianggap represif maupun tindakan fisik untuk membungkam, mengkritik. Refleksi. Sebagai retrospeksi 10 tahun kepemimpinan Jokowi, yaitu adalah periode yang penuh warna dan dinamika. Dari seorang yang tampil sebagai sosok yang sederhana dan merakyat, Jokowi mampu membawa harapan besar bagi perubahan. Namun segala prestasi tersebut harus dibayar mahal dengan berbagai kontroversi. Oleh karena itu, terima kasih kepada Pak Joko Widodo yang tidak hanya berarti mengapresiasi pencapaiannya, tapi juga sebuah ajakan reflektif bagi kita semua untuk belajar dari berbagai warisan kontroversi yang ditinggalkan. Kita semua berharap penerusnya, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, belajar dari keberhasilan dan kekurangan Jokowi menuju terwujudnya Indonesia maju. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang enggak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Dan saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo, silahkan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf, saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.